Wa ma asobakum, dan apa yang menimpa kalian yaumal taqal jam'an, pada hari bertemu, pada hari perang Uhud. Ya, dua golongan yaumal taqal jam'an, dua golongan pasukan. Fa biidznillah, maka dengan izin kehendak Allah, waliya'lamal mu'minin, dan untuk dia mengetahui al-mu'minin, orang-orang yang benar-benar beriman. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa yang benar-benar beriman. Jadi yang telah kalian derita pada saat pertemuan antara pasukan kalian dan orang-orang mukmin dan pasukan kafir dalam perang Uhud benar-benar terjadi karena ketentuan Allah, dengan maksud agar tampak di hadapan manusia keimanan orang-orang mukmin yang sejati yang telah Allah ketahui. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan untuk mengetahui alladzina, orang-orang yang nafaku, orang-orang yang mereka munafik. Waqilah, dan orang yang dikatakan lahum kepada mereka, ta'alau, marilah kalian, qatilu, kalian berperang fi sabilillah, di jalan Allah, awidfa'u, atau tolaklah, ya, tolaklah kalian, idfa'u. Qalu, mereka berkata, lau na'lamu, sekiranya kami tahu qitalan, berperang, lattaba'nakum, tentu kami mengikuti kalian. Lattaba'nakum, hum lil kufri, mereka kepada kekafiran, yauma idzin, pada hari itu, aqrabu, lebih dekat minhumul iman, di antara mereka keimanan. Yaquluna bi afwahihim, mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka. Ma laisa, apa yang tidak fi qulubihim, di dalam hati mereka. Wallahu a'lamu, dan Allah lebih mengetahui bima yaktumun, terhadap apa yang mereka sembunyikan. Ya. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan untuk menguji orang-orang munafik, ya, kepada mereka. Waqila lahum, kepada mereka dikatakan, ta'alu qatilu, marilah berperang di jalan Allah. Ya. Qatilu fi sabilillah, berjalan di Allah, awidfa'u, atau pertahankanlah dirimu. Qalu lau na'lamu qitalan, mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, lattaba'nakum, tentunya kami mengikuti kamu. Ya, lattaba'nakum, tentunya kami mengikuti kamu. Jadi ucapan ini ditujukan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya sebagai ejekan, karena mereka memandang Nabi tidak tahu strategi perang, sebab dia melakukan peperangan ketika jumlah kaum muslimin sedikit. Jadi ucapan ini dapat digunakan untuk mengelakkan cercaan, ya, yang ditujukan kepada diri orang munafik itu sendiri. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi di samping itu juga untuk menunjukkan kemunafikan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang lari dari peperangan pada peristiwa Uhud. Jadi yang ketika itu diseru, kemarilah kalian semua untuk berperang demi ketaatan kepada Allah atau untuk membela diri. Ya, menjawab, kalau kami tahu bahwa kalian akan menghadapi suatu peperangan, kami pasti pergi bersama kalian, ikut. Ketika mengatakan itu, mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Lalu mereka mengatakan pula, tidak akan ada perang, ya, tidak akan ada perang. Ya, padahal di dalam hati mereka yakin bahwa perang pasti terjadi. Jadi Allah lebih tahu tentang kemunafikan yang mereka sembunyikan. Ya. Jadi ketika mereka pulang, tidak jadi berperang, ya, mereka ini adalah kaum munafik yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ubay.
Alladzina qalu, mereka, dia itu orang-orang yang mereka yang mengatakan li ikhwanihim, kepada saudara mereka, wa qa'adu, dan mereka duduk, lau ata'una, sekiranya mereka mengikuti kita, lau ata'una ma kutilu, tidak akan mereka terbunuh. Qul fadra'u, katakanlah fadra'u, maka kalian tolaklah. An anfusikum, dari diri kalian sendiri, al mauta, kematian itu, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang yang jujur, yang benar. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Ya, katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar. Jadi ini Jabir bin Abdullah menjelaskan bahwa jika Rasulullah mengalami kekalahan perang, khususnya perang Uhud, Abdullah bin Ubay, tokoh munafik itu berkata, jika mereka mengikutiku, tentu mereka tidak akan mati sia-sia di medan perang. Nah, ia menganggap Rasulullah tidak tahu strategi perang. Ya, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar. Ya. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak mau pergi berperang dan berkata mengenai saudara-saudara mereka yang terbunuh dalam medan pertempuran. Jika mereka mengikuti kita dan tidak pergi berperang seperti kita, mereka pasti akan selamat seperti kita juga. Ya. Jadi mereka itu menggabung antara sikap tidak ikut berperang dan sikap protes dan mendustakan kodok Allah dan qadarnya. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa seseorang kadang terdapat perkara kufur dan perkara iman, dan terkadang ia lebih cenderung pada salah satunya. Wala tahsabanna alladziina qutilu, dan jangan tahsabanna, kalian menyangka, alladziina qutilu, orang-orang yang terbunuh mati syahid, fi sabilillah, di jalan Allah, amwata, mereka itu mati. Bal ahyaun, tetapi jiwa, mereka hidup, tapi mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, tetap mendapatkan rezeki. Hidup dalam alam yang lain, ya, yang bukan alam kita ini. Jadi mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di sisi Allah. Dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup di alam itu. Ya, jadi orang yang meninggal, syuhada itu mereka bukan mati tapi hidup di sisi Allah, di alam lain, mendapatkan kenikmatan. Farihina bima atahumullah min fadlih, mereka bergembira dengan apa yang Allah datangkan, berikan pada mereka dari karunia-Nya. Wa istabsyiruna, dan mereka bergembira billadzina, dengan orang-orang yang lam yalhaqu, belum bertemu, bihim, dengan mereka, min khalfihim, dari belakang mereka, itu orang-orang Islam yang masih hidup. Alla khaufun, bahwa tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak juga mereka bersedih hati. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka. Ya, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada bersedih hati. Jadi teman-temannya yang masih hidup dan tetap berjaya di jalan Allah, yang belum meninggal. Ya, itu artinya yang belum menyusul mereka.
Yastabsyiruna bi ni'matin, mereka bergembira dengan nikmat minallah wa fadl, dari Allah dan karunia, wa annallaha, dan sungguh Allah la yudhi'u, tidak akan menyanyiakan ajral mu'minin, pahala orang yang beriman. Jadi mereka itu bergirang hati dengan nikmat dan karunia Allah, dan sungguh Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang beriman. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah bersabda, Allah telah menjadikan ruh saudara-saudaramu yang gugur di medan Uhud berada di dalam rongga burung berwarna hijau yang berada di pinggir sungai di surga. Burung itu memakan buah-buahan surga, kemudian bertengger di atas lampu-lampu yang terbuat dari emas yang tergantung di bawah arsy. Saat mereka telah mendapatkan makanan, minuman, dan tempat tidur yang menyenangkan, ya, mereka berkata, jika saudara kita yang masih hidup di dunia mengetahui apa yang Allah berikan kepada kita, mereka tak akan meninggalkan jihad di jalan Allah dan tidak lari dari medan perang. Ya. Lalu ayat ini turun, ya, yaitu mereka bergilang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Jadi wajah para syuhada, pahlawan yang gugur di medan perang demi membela agama itu berseri-seri karena karunia mati syahid, ya, kesenangan surga, penghormatan, pengorbanan yang besar yang diberikan Allah kepada mereka. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang mukmin itu. Alladzina stajabu, orang-orang yang mereka menjawab lillah, baik bagi Allah, war rasul, dan rasul, min ba'di ma asabahumul qarah, sesudah menimpa mereka, yaitu pada perang Uhud, al-qarah, luka, ya, kena luka di perang Uhud. Lilladzina ahsanu minhum, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat baik di antara mereka, wattaqau, dan mereka bertakwa, ajrun alim, ya, bagi mereka itu apa? Pahala yang sangat besar, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka, ya, di perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapatkan pahala yang besar. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang qala lahumun nas, mengatakan kepada mereka, kepada manusia, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia sungguh telah mengumpulkan pasukan lakum untuk memerangi kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian pada mereka, fazadahum imanan. Jadi menambah, fazadahum, menambah mereka imanan, keimanan kepada Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, yaitu orang-orang Quraisy, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada kalian. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia Allah sebaik-baik pelindung. Ya. Jadi mereka juga orang-orang yang tidak gentar, patah semangat ketika ditakut-takuti oleh orang lain dengan mengatakan musuh kalian telah mengumpulkan tentaranya, maka takutlah kalian kepada mereka. Tapi ternyata sebaliknya yang terjadi, mereka justru bertambah yakin terhadap pertolongan Allah dengan menjawab, Allah cukup bagi kami. Ya,
Dia mengatur urusan-urusan kami. Dialah sebaik-baik penolong. Ya, cukup Allah. Jadi ditakut-takutin dia nggak takut, malah dia mengatakan cukup Allah. Ya, sebagai penolong terbaik yang menolong kami, pelindung kami. Ya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, mereka mengatakan cukuplah Allah ya sebagai penolong, sebaik-baik penolong dan pelindung bagi kami. Ya, dieling-eling selama sore.